Lanjut nomor 31. Perhatikan hal berikut. Bangun berikut memiliki sumbu simetri sebanyak. Sumbu simetri itu adalah ketika kita lipat ya. Kita buat garis misalnya ini. Ada layang-layang nih. Kita jelaskan sumbu simetri ya. Jadi akan ada garis ketika ditarik itu set. Nah, garis ini adalah merupakan garis lipatnya, kemudian dilipat gitu ya. Nah, ketika dilipat itu mereka bertemu dan pas ya, saling pas sisi kanan dan kirinya, sisi satu dengan yang lainnya itu pas. Nah, itu adalah sumbu simetri. Nah, ini kita ditanyakan sumbu simetri dari bangun datar ini tuh berapa gitu ya. Nah, ini kan setiap seperti ini satu ya. Setiap sela-sela ini, setiap sela-sela ini itu satu sumbu simetri. Berarti ada berapa sela nih? 1, 2, 3, 4 kan? 4, ada 4. Nah, di sini kalau kita tarik garis di sumbu simetri ya ini ya. Ya enggak? 4, 5, 6, 7, 8. Nah, masih ada enggak yang bisa? Sudah ya, ya berarti sumbu simetrinya adalah 8 ya. Ada 8. Sebenarnya enggak perlu coret-coret bisa sebenarnya. Ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Yang di sela-sela bangun datarnya ini 4, kemudian yang memotong bangun datarnya ini 1, 2, 3, 4 juga ya. 4 tambah 4 ada 8. Jawabannya 8. Lanjut nomor 32, pencerminan yang benar adalah. Oke, pencerminan ini soal bonus ya seharusnya ya. Anak-anak harus bisa ya, karena mudah. Dan ya walaupun kadang ada yang terkecoh ya. Nah, ini cerminnya miring ya, semuanya miring. Jadi kalau dia sejajar, otomatis dia pasti salah. Nah, ini salah nih, ini salah ya. Nah, tinggal 2 ini kan. Jadi kalau miring gini ya mesti miring juga ya, mesti nggak sejajar. Nah, kalau cermin gambarnya sama seperti ini pasti salah. Yang benar yang seperti ini ya. Nomor 33. Tabel yang tepat untuk menuliskan data di atas. Nah, juga soal bonusnya yang sepertinya. Nah, harus betul. Misalkan teliti insya Allah betul ya. Nilai 4 ada 9 orang. Ya, coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, bentar ya, 9, semuanya 9. 5-nya ada. Oke, ini ada yang 3, ada yang 2 ya. Kita cek. Nilai 5, 1, 2. Oke, cuma 2. Ini salah berarti ya. Kemudian nilai 6. Ini ada yang 3, ada yang 2. Kita cek nomor nilai 6. 1, 2, 3. Oh, 3. Berarti yang 2 salah ya. Oke, sekarang yang nilai 8. Nah, di sini 8 ada yang 5, ada yang 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yang benar yang 5, berarti jawabannya yang B. Yang ini salah. Lanjut nomor 34. Diagram batang yang sesuai dengan data pada tabel tersebut. Dan juga soal yang mudah ya. Tapi butuh ketelitian, jangan sampai nggak teliti. Kita cek ya, dari hari Senin 45 dan 40 ya, laki-lakinya 40
35, perempuannya 40 ya. Yang kiri yang kanan perempuan. Oke. Oh, semua benar ya. Yang hari Selasa 55 dan 50. 55, 50. Nah, ini salah nih. Yang B salah. Ini 55, 5. Ah, ini salah juga nih. Ini 45. Salah. Yang D. Oke, Rabu 65, 70. 65. Nah, ini 60 nih, salah nih. Nah, berarti yang C ya jawabannya ya. Coba kita cek. 65, 70. Kamisnya 65, 60 ya. Jumat 55, 60. Oke. Jawabannya adalah C. Oke, lanjut di nomor 35. Nah, sekalian. Zaki melakukan survei terhadap hasil panen palawija di desa Trihanggo. Dari survei diperoleh, nah ini ada data ini, kacang tanah, ada 6.000, sebentar. Kemudian jagung 3.000, kedelai 2.000, ketela pohon 4.000, jarar 5.000 ya. Diagram lingkaran yang menggambarkan tabel tersebut adalah, oke, ini diagram lingkaran itu dalam bentuk derajat ya. Berarti kalau 100% itu 360 derajat. Oke, kita hitung dulu ini total ya. Total panen ya. Hasil panen dari semua palawija. 6 tambah 3, 9, 9 tambah 2, 11, 11 tambah 4, 15, 20 ya. 20.000 kilo. Nah, kita diminta untuk membuat dalam diagram lingkaran, dibuat diagram lingkaran. Oke, kita hitung dari yang kacang tanah ya. Caranya gimana kacang tanah ya ini? KT, kita tulis KT. Yaitu dengan cara tulis 6.000 hasil panen kacang per seluruh hasil panen. Nah, dikalikan 360 derajat. Nah, nanti ketemu berapa derajat di dalam diagram lingkarannya. Oke, kita 0 ya. Sama-sama 3 0 kita hilangkan. 6 per 20 itu bisa dijelaskan lagi dibagi 2, ini 3, ini 10. Nah, ini bisa dicoret dengan ini 3 kali 3 berapa? 36 kali 3, kita hitung di sini 36 kali 3, 6 kali 3 18, 3 kali 3 9 10, 108. 108 derajat untuk kacang tanah. Kita lihat kacang tanah, kacang tanah, kacang tanah. 100. Bentar, kacang tanah. Oke. Di sini kacang tanah 90, di sini kacang tanah 72, berarti ini sama ini pasti salah. Oke. Oke, sekarang kita cek. Kita cek yang berbeda saja ya di antara A dan B. Ubi jalar sama-sama 90, berarti nggak perlu kita cek. Ketela pohon sama-sama 72, jagung sama-sama 3. Nah, ini antara jagung sama kedelai ya berarti ya. Kita cek jagung. Jagung itu 3.000. Jagung ya sama dengan 3.000. Sama caranya seperti tadi per seluruh hasil panen dikali 360 derajat. Coret 30, coret. Ini tidak bisa ya, berarti ini sama ini, coret. 2 sama 36 sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 18. Oke, 18 kali 3 berapa? 3, 24, 3 kali 3 tambah 54, 54. Jagung 54 derajat. Berarti jawabannya B. Oke. Lanjut nomor 36. Masih diagram lingkaran ya, ini dalam satuan persen. Yang bekerja sebagai petani ada 1.200 orang. Selisih warga yang bekerja sebagai pedagang dan TNI adalah, oke.
Pertama kita harus tahu pedagang dan TNI itu berapa persen. Caranya gimana? Kita cari tahu dengan seperti ini. Ya, ini berarti 25% petani ya. Kemudian ini kan garis lurus ya ini ya, anak-anak ya. Garis lurus. Berarti ini 50% ya. Nah, artinya kalau di sini 26%, setengahnya lagi ini adalah 25% juga. TNI dan PNS itu 25% kalau ditambah. Nanti kalau PNS 17, artinya TNI itu adalah 25 kurangi 17. 25 kurangi 17 adalah 8%. Nah, pedagang berapa? Nah, karena ini setengah ya tadi ya, berarti yang ini juga setengah. Setengahnya 100% adalah 50%. 50%, kalau di sini sudah 30, berarti 50 kurangi 30. Ya, pedagang itu 50 kurangi 30, yaitu 20%. Nah, oke, sudah ketemu untuk petani, TNI, dan pedagang, tinggal kita cari. Ya, kita cari. Yang ditanya adalah selisih warga yang bekerja sebagai pedagang dan TNI. Nah, selisih warga yang bekerja sebagai pedagang TNI dalam persen kita kurangkan ya. Dalam persen kita kurangkan, yaitu 20 dan 8. 20 kurangi 8 itu 12 ya. 12 per, nah ini bukan per 100 ya. Karena apa? Karena kita nggak tahu jumlah keseluruhan profesi ya, profesi buruh, petani, TNI, PNS, pedagang. Jika jumlah keseluruhan itu kita tidak mengetahui. Nah, pernya itu yang kita ketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah yang bekerja sebagai petani. Nah, sebagai petani kan 25% nih. Nah, kita tulis 25. Nah, seperti pembelajaran ya ini ya. Maaf, seperti pembelajaran. Seperti perbandingan ya caranya itu. Karena ini sejatinya adalah perbandingan, tapi dalam persen, dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, 12 per 25, nah dikalikan, nah di sini kan 25 ini kan adalah petani. Nah, jumlah sebenarnya petani 1200 ya, di soal kita diketahui 1200. Nah, apakah dari itu ini sudah bisa kita kerjakan. Nanti hasilnya adalah selisih TNI dan pedagang ya. Pedagang dan TNI. Nah, ini selisih pedagang dan TNI. Ini bisa kita sederhanakan anak-anak ya. Berapa? Kalau 100 itu ada 4 ya, berarti 4 kali 12, 48 ya. 48. 12 kali 48 ya, 48 kali 12, 8 kali 2 16, 4 kali 2 8 9, 48. 6 7 5 5 7 6. Nah, jawabannya adalah 576 orang ya. Nomor 37, nilai ulangan matematika Fuad, Ustaz Fuad sebagai berikut ya. Sekian, terus ditanyakan rata-ratanya. Nah, ini kita tambahkan dulu setiap nilai ulangan ya. Kita setiap 4 gini ya kita jumlahkan ya. 76 tambah 68 tambah 82 tambah 86. Oke, 6 tambah 8 14 14 16 16 22 ya, ini jadi 9 9 tambah 6 15 15 tambah 23 23 tambah 6 31. Oke, selanjutnya 86 tambah 78 tambah 74 tambah 88. 14 14 18 tambah 8 26 10 10 17 17 24 24 24 tambah 8 32. Oke, kita jumlahkan 312 dan 326. Itu 8 3 dan ini 6. Oke, 6 3 8. 6 3 8 dibagi 8. Oke, 6 3 bagi 8 itu 7 ya. 7.
ini 56, sisanya 7 ya, 78, 78 bagi 8 itu 9 ya, 9, sini 72, nah ini sisa 6, kemudian kita tambah 0, jadi di sini koma ya, 60 dibagi 8 itu 7 ya, 7, maaf, start lanjut di sini ya, 60 terus di sini 56 kurangi 40 itu bagi 8 5, 79,75 jawabannya ini. Lanjut nomor 38, nilai rata-rata ulangan Andi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dan IPA adalah 81. Jika ditambah dengan nilai ulangan IPS dan PKN, rata-rata menjadi 79. Nilai IPS 4 angka lebih tinggi dari nilai PKN. Nilai ulangan IPS dan PKN Andi berturut-turut adalah, oke. Ini pakai rumus rata-rata ya, anak-anak ya. Ustadz perumpamakan itu nilai IPS dan PKN itu X ya, jadi IPS plus PKN. Karena kita nggak bisa langsung nyari IPS berapa, PKN berapa, tapi nilai jumlah IPS dan PKN dulu ya. Nah ini rumus rata-ratanya, karena Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA itu 81 rata-ratanya, kita anggap semua Bahasa Indonesia, Matematika, IPA itu nilainya 81. Jadi kan 81 dikali 3 ya, 81 kali 3 ditambah nilai PKN dan IPS X. Nah, kita umpamakan X ya di sini. Nah, kemudian kita bagi jumlah seluruh pelajarannya. Bahasa Indonesia, Matematika, IPA ada 3 dan PKN, IPS ada 2, berarti totalnya 5 pelajaran. Nah, ketika ditambah IPS PKN itu rata-ratanya menjadi 79. Nah, ini tinggal nanti dipindah-pindah ya. Kita hitung dulu 81 kali 3 itu berapa? 3, 8 kali 3 itu 24. 43. Oke. 2, 3 tambah X sama dengan 79. Ini 5-nya kita pindah ke sini ya. Jadi 79 kali 5. Oke, 79 dikali 5. 5 kali 4, 20. 9 kali 4 itu 36. 38. Maaf. 79 kali 5. Maaf. Wah, jadi 9 kali 4. 79 dikali 5. Apa? 9 kali 5, 45. 7 kali 5, 35 ya. Terus jadi 395. Oke. 395. X, nah ini X dibiarkan sendiri, 243 nya pindah ke sini jadi minus 243. 995 dikurangi 243. Ini 2, ini 5. Ini 152. Oke. Jadi 152 ini adalah jumlah IPS dan PKN ya. Nah, ini kalau udah seperti ini, kalian kalau mau cocokin di sini boleh nih. Ya, cocokin IPS itu 4 angka lebih tinggi dan ketika mereka dijumlahkan hasilnya 152. Nah, itu boleh. Kayak gitu boleh. Tapi kalau secara matematikanya sebenarnya adalah seperti ini. Jadi IPS plus PKN, atau Ustadz nulisnya IPS itu I, PKN itu P ya. I plus P itu sama dengan 152. Sedangkan I kurangi P itu 4. Ya kan? Karena IPS itu lebih tinggi 4 angka. Ya, jadi IPS kurangi PKN itu 4. Nah, ini bisa kita eliminasi. Nah, biar nanti ada yang hilang, kita pluskan saja ya. Kita plus. Ya. Kita pluskan agar nanti plus P di plus min P itu habis. Ya.
Jadi nanti tinggal ini I tambah I itu 2I atau 2 IPS ini. Nah, terus yang sini 152 tambah 4 156. IPS berapa nilainya? Yaitu 156 dibagi 2. Berapa tuh? 156 dibagi 2 78. Nah, berarti kalau IPS 78, PKN-nya berapa? PKN-nya 74. Nah, secara berturut-turut IPS dulu ya, ini berarti ya. IPS sama PKN berarti 78 dan 74, 78. Berarti B jawabannya ya. Nomor 39. Siswa yang nilainya di bawah rata-rata wajib mengikuti remedi. Persentase siswa yang mengikuti remedi. Oke, berarti kita harus cari rata-ratanya dulu ya. Baru nanti kita cari persentase anak-anak yang mengikuti remedi. Oke, kita cari dulu rata-ratanya. Ini harus teliti nih karena cukup banyak perhitungannya. 50 ada 1 orang. 50 dikali 1 tambah 60 ada 3. 60 kali 3. 70 ada 5. Berarti tambah 70 kali 5 tambah 80 ada 9. Berarti 80 kali 9. Kemudian 9 ada 4. Berarti 90 kali 4. Yang terakhir 100 ada 2. Langsung tulis 200 ya, karena nggak cukup ini. Iya, 200. Dibagi berapa? Dibagi jumlah siswanya ya. 1 tambah 3 itu 4. 4 tambah 5 9. 9 tambah 9 18. 18 tambah 4 22. 22 tambah 2 lagi 24. Bener ya? Coba kita hitung lagi. 1 tambah 3 4. 4 tambah 5 9 ya. 9 tambah 9 18. 18 tambah 4 22. 22 tambah 2 24. Nah, dibagi 24. Kita hitung nih. 50 kali 1 50 tambah sebentar biar lebih rapi. 50 tambah 60 kali 3 180. 70 kali 5 350 tambah 80 kali 9 8 kali 9 itu 72 720. 90 kali 4 9 kali 4 itu 3 ya, 360 tambah 200. Oke, kita tambahkan ya ini ya, di mana ya, di sini nggak apa ya, 50 180 350 720 360 200. Oke, kita tambahkan 0 0 0 0 5 tambah 8 13 13 tambah 5 18 18 20 26 3 6 6 13 13 16 16 18 1 8 60 ya. Oke, maaf. Nah, ini hasilnya. Oke, ini rata-rata ya. Kita cari rata-rata di sini. 1860 bagi 24. Oke. Kita bagi 24. 1860 dibagi 24 ya. Berarti langsung 186 ya. Kita bagi 24. Oke, sebentar. 186 186 bagi 24 itu 7 ini. Coba kita cek ya. Maaf. 24 kali 7 kali 4 28 7 kali 2 14 16 168 ya. Benar ya. 7
7, di sini 168. Kita kurangkan. Di sini 16 kurangi 8 itu 8. Tinggal 7 itu 8. 182 ya sama ya, ini ya 7 lagi ya. 180 itu 7. Ini nanti 168 juga per ini 10 kurangi 2. Nah, 120. 12 nggak bisa ya dibagi 24 ya. Tambahin 0. Nah, tambahin 0. Jadinya koma ya. 120 bagi 24 itu 5. 77,5. Rata-ratanya 77,5. Terus berapa persentase siswa yang mengikuti remedi yang nilainya di bawah 77,5? Di bawah 77,5 adalah 70, 60, dan 50. Berapa anak? Ini berarti 1 tambah 3 itu 4. 4 tambah 5, 9. 9 anak yang remedi. 9 dari total semuanya. Cara ngitung persenannya adalah 9 dari total semuanya 24 dikali persen. 100 ya. Kali 100. Berarti berapa nih? Ini kita sederhanakan dulu. Bagi 3, ini 3. Bagi 3 itu 6. Ya. Oh, ini 1. Ini. Lah. Sebentar. 24 bagi 3 itu 8, maaf. 8. 3 per 8. 8 sama-sama dibagi. Nah, maaf. Kita ulang ya. Coret-coretannya agak. 9 bagi 3 itu 3. 24 dibagi 3 itu 8. Nah, 8 coba kita bagi 4, ini 2. Ini bagi 4 itu 2, 5 ya. 25 kali 3 itu 75 ya. Sama dengan 75 per 2. Berapa? Dibagi 2. 3, 15 itu 7,5%. Jawabannya ya. Oke. Nomor terakhir 40. Kita disuruh mencari modus dari data yang sudah ada. Taman Nasional Gunung Merapi melakukan reboisasi di lereng Merapi sebanyak 3.000 bibit dari berbagai jenis pohon ditanam. Sebanyak 654 bibit pohon sengon, 457 pohon cemara, 568 terembesi, 688 gayam, sisanya pohon mahoni. Modusnya yang mana gitu kan? Kita harus cari mahoni dulu. Berarti kita harus menambahkan dulu semua bibit-bibit yang ada datanya ya. Dan 654, kemudian 457, 568, dan 688. Kita tambahkan semuanya. 11 tambah 8, 19 tambah 8, 27. 5 sama 2, 7, 7 tambah 5, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 8, itu 26. 6 tambah 2, 8, 8 tambah 4, 12, 12 tambah 5, 17, 17 tambah 6, itu 23. 23, 6, 7. Berarti 3.000 kurangi 2, 3, 6, 7. Ketemu mahoninya nanti ya. Ini pinjam depannya ya, ini berarti ya. Ya, nanti ini jadi 9, jadi 10 gitu ya. Ini jadi 2. Oke, 10 kurangi 7, 3. 9 kurangi 6, 3. 9 kurangi 3, 6. 6, 3, 3. Berarti paling banyak yang mana? Yang paling banyak adalah 688. Berarti pohon gayam. Oke.